Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar kalkulus dengan buku referensi karya Parcel, Verberg dan Rigdon. Setelah pada sesi sebelumnya kita membahas subbab 1.4, sekarang kita masuk ke subbab 1.5 yang membahas tentang limit pada titik-titik yang mendekati tahingga, ya. Nah, jadi beberapa masalah yang paling dalam atau yang paling sulit dibuktikan dalam matematika dan banyak paradoks dalam matematika itu dia sering menggunakan konsep ketahinggaan atau konsep infinity ini. Nah, jadi meskipun dalam matematika itu konsep infinity masih berupa misteri yang besar ya, tapi dalam eh, pembelajaran kalkulus secara khusus itu kita sudah menggunakan simbol ini untuk menunjukkan tahingga dan negatif yang ini untuk menunjukkan negatif tahingga. Umumnya kita menggunakan ini tuh dalam simbol selang. Jadi kita bisa tuliskan simbol selang terbuka seperti ini yang menunjukkan nilai X atau bilangan real yang lebih besar dari 3. Artinya nilai X-nya itu dia lebih besar dari 3 dan bisa sampai sebesar apapun. Makanya dia batas kanannya itu adalah tahingga. Nah, meskipun dia digunakan dalam selang, hal penting yang harus kalian ingat, tahingga itu dia bukanlah sebuah bilangan, ya. Jadi kenapa dikatakan bukan sebuah bilangan? Ya kita tidak pernah menjumlahkan tahingga dengan suatu bilangan apapun, kita tidak pernah menuliskan seperti ini. Ya, kita juga misalnya tidak pernah membagi bilangan tahingga ini dengan apapun. Kita tidak pernah menuliskan seperti ini ataupun seperti ini. Ya, itu kita tidak digunakan dalam matematika. Nah, jadi walaupun dia ada dalam selang, dia tidak pernah merepresentasikan suatu bilangan tertentu. Nah, pada subbab kali ini kita akan secara khusus membicarakan tahingga pada konsep limit. Ya. Di sini kita akan mengambil contoh sebuah fungsi gx sama dengan eh, x per 1 tambah x kuadrat. Kita lihat ya. Kita mau lihat bagaimanakah nilai gx ini ketika x-nya dia bergerak semakin besar atau semakin ke kanan sumbu x dan semakin kecil atau semakin ke kiri sumbu x. Nah, kita lihat dulu semakin ke kanan sumbu x ya. Jadi semakin ke kanan sumbu X itu berarti kita akan masukkan nilai X yang sangat besar seterusnya sampai dia itu menuju positif tahingga atau ditulis saja tahingga seperti ini. Kita masukkan satu persatu untuk menentukan GX-nya. Kalau ada yang lupa cara carinya, ini berarti kita masukkan kalau X-nya sama dengan 10, berarti jadi 10 per 1 tambah X 1 tambah 10 kuadrat. Sehingga didapatkan GX-nya sama dengan 0,099. Selanjutnya kita cari untuk X-nya sama dengan 100, itu didapatkan 0,010. Seterusnya, sampai di sini ada X sama dengan 10.000, itu didapatkan DX-nya sama dengan 0,0001. Secara intuitif, kita bisa melihat kalau ketika X-nya itu semakin besar, maka nilai X per 1 tambah X kuadratnya ini, dia akan semakin mendekati 0. Kalau menggunakan simbol yang kita pahami kemarin, ya kita bisa tuliskan seperti ini, simbol limit ya. Limit X menuju tahingga untuk X per 1 tambah X kuadrat itu dia sama dengan 0. Ya, kalian bisa lihat gambarannya di grafiknya ini. Ketika nilai X semakin besar atau semakin ke kanan sumbu X, itu kita bisa lihat grafiknya ini dia akan semakin mendekati sumbu X ya. Yang mana kalau dia tepat berada di sumbu X, berarti GX-nya sama dengan 0. Ya, tapi ini dia tidak pernah menyentuh 0. Selanjutnya bagaimana kalau X-nya itu dia bergerak ke arah kiri sumbu X, yang mana dia merupakan bilangan negatif, semakin kecil, dan pada akhirnya itu dia akan menuju negatif hingga. Dengan cara yang sama, bisa menggunakan tabel seperti ini, kalian akan temukan juga kalau limit X menuju negatif tahingga untuk X per 1 tambah X kuadrat itu sama dengan 0 juga. Ya, ini adalah gambaran umumnya. Selanjutnya kita akan menggunakan definisi menggunakan bilangan positif epsilon delta sama seperti definisi limit yang sudah kita pahami sebelumnya. Ya.
Nah, kita akan lihat definisinya. Yang pertama itu untuk limit ketika X menuju tak hingga. Ya. Misalkan di sini F terdefinisi pada selang semi terbuka C sampai positif tak hingga untuk suatu C. Kita katakan limit X menuju tak hingga Fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 itu terdapat sebuah bilangan M sedemikian sehingga X lebih besar dari M itu mengakibatkan jarak dari Fx ke L itu kurang dari epsilon. Sebaliknya, ketika X-nya itu menuju negatif tak hingga, ya berarti selang terbukanya itu akan seperti ini. F-nya itu ada pada selang semi terbuka ya, negatif tak hingga sampai C. Itu kita katakan limit X menuju negatif T hingga Fx sama dengan L jika ini sama, tapi yang berbeda itu adalah ini ya. Ya, jadi kalau ketika X menuju T hingga itu kita buktikan X-nya itu akan lebih besar dari M, sementara ketika X-nya menuju negatif T hingga, di sini yang mau kita punya itu adalah X-nya kurang dari M. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat sebuah contoh. Nah, di sini contohnya itu adalah kita mau tunjukkan ya, kita mau tunjukkan bahwa jika K sebuah bilangan bulat positif, itu berarti limit X menuju tak hingga untuk 1/(X pangkat K itu sama dengan 0, dan limit X menuju negatif tak hingga untuk 1/(X pangkat K juga ini sama dengan 0. Nantinya contoh ini itu akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan limit-limit menuju tak hingga bagi fungsi-fungsi polinomial dan fungsi rasional. Ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti pembuktian limit dengan epsilon delta sebelumnya, awalnya itu kita akan lihat dulu analisis pendahuluan untuk menentukan apa? Untuk menentukan M-nya itu M apa yang mau kita ambil. Ya, analisis pendahuluannya berarti kita lihat tujuannya. Tujuannya di sini adalah nilai mutlak 1/(X pangkat K atau jarak dari 1/(X pangkat ini ya. X pangkat K itu dengan 0 itu harus kurang dari epsilon. Nah, ini artinya apa? Ini berarti 1/(X kurang pangkat K itu kan sama dengan nilai mutlak 1/(X pangkat K ya, kurang 0. Itu kurang dari epsilon, yang mana ini berarti 1, satunya bisa kita keluarkan per nilai mutlak X pangkat K ya, itu kurang dari epsilon ya. Nah, ini artinya apa? Nah, sebelumnya ini saya mau tunjukkan dulu. Misalnya kita punya bilangan ya, bilangan 2. 2 kita tahu dia itu kurang dari 3. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tuliskan sepernya? Berarti 1/2 dengan 1/3. Ya. Kalau 2-nya itu kurang dari 3, itu artinya apa? Kita lihat 1/2 ini dia lebih besar atau lebih kecil dari 3. Jelas sekali kalau dia lebih besar. Ya. Ini dia ada dalam sifat urutan bilangan real. Sifat-sifatnya itu kita tahu dari contoh ini. Dengan pembuktiannya itu kalian bisa cari ya, dia itu kita bisa tentukan kalau misalnya kita punya A kurang dari B, itu berarti 1/A akan lebih besar dari 1/B. Ya. Konsep ini kita gunakan pada pertidaksamaan ini ya, sehingga kalau di sini kita punya di sininya dia jadi 1/epsilon, ini berarti menjadi 1/1/nilai mutlak X pangkat K ya. Ini tanda kurang darinya dia jadi lebih besar. Terus selanjutnya kita tahu juga kalau 1/2 itu kan sama saja dengan 1/1/2 atau sama dengan 1 kali 2/1. Itu berarti sama dengan 2 ya. Sehingga bentuk yang ini bisa kita tuliskan menjadi nilai mutlak X pangkat K ya. Itu lebih besar dari 1/epsilon. Yang mana dari sini kita peroleh kalau X-nya itu akan lebih besar dari akar pangkat K dari 1/epsilon. Oke? Karena tadi dari definisi yang kita punya itu nanti hubungan adalah hubungan pertamanya X harus lebih besar dari M, dan kita dapatkan di sini kalau X itu lebih besar dari akar pangkat K dari 1/epsilon, kita bisa memilih ini menjadi nilai M-nya. Oke, kita lanjut ke pembuktian formalnya. Nah, dari sini berarti kita langsung masuk ke pembuktian formalnya. Berarti kita mulai dengan pernyataan misal diberikan
epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Pilih M tadi sama dengan akar pangkat K dari 1 per epsilon, ya. Sedemikian sehingga jika X lebih besar dari M, maka nilai mutlak dari 1 per X pangkat K kurang dari 0 itu sama dengan nilai mutlak dari 1 per X pangkat K itu akan kurang dari nilai, lihat ya, karena tadi X-nya lebih besar dari M dengan sifat yang sudah saya jelaskan di analisis penurunan tadi, berarti 1 per X akan kurang dari 1 per M. Ya, 1 per X akan kurang dari 1 per M. Ini akibatnya apa? Akibatnya 1 per X pangkat K juga akan kurang dari 1 per M pangkat K. Jadi ini 1 per X pangkat K-nya akan kurang dari 1 per M pangkat K. Kita punya tadi M pangkat M-nya itu ini ya. Kita tinggal masukkan. Ini berarti 1 per M pangkat K-nya itu sama dengan 1 per akar pangkat K dari 1 per epsilon pangkat K. Ya. Kita tahu kalau pangkat yang sama itu akan saling menghilangkan. Misalnya akar pangkat 2 dari X kuadrat berarti X. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu adalah X. Sehingga ini dia tinggal 1 per epsilon atau sama dengan epsilon. Ya, dari sini kita dapatkan nilai mutlak 1 per X pangkat K kurang 0 itu dia kurang dari epsilon. Jadi dengan ini menunjukkan pernyataan ini itu dia terbukti. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Kita mau buktikan kalau limit X menuju tak hingga untuk X per 1 tambah X kuadrat itu dia sama dengan 0. Nah, sebagai akibat dari contoh yang kita sudah sebutkan pertama tadi, ya, contoh sebutkan kalau misalnya limit X menuju tak hingga untuk 1 per X pangkat K itu sama dengan 0, ini akan membantu kita untuk menyelesaikan model-model seperti ini. Kita lihat seperti apa. Nah, kita akan menggunakannya itu kalau di istilahnya pada saat sekolah menengah itu kita bagi ketika limitnya X-nya menuju T-nya, kita akan bagi setiap unsur dari persamaan yang ada di sini itu dengan pangkat tertinggi dari X, ya. Bagi dengan pangkat tertinggi dari X-nya. Oke. Nah, sehingga gini kita bisa tuliskan dia menjadi seperti ini. Limit X menuju tak hingga untuk X per 1 tambah X kuadrat. Kita lihat pangkat tertingginya itu adalah di sini X pangkat 2, ya. Sehingga ini semua unsurnya kita bagi dengan X pangkat 2. Jadi atasnya itu adalah X per X pangkat 2. Terus bawahnya juga menjadi 1 per X pangkat 2 tambah X pangkat 2 bagi X pangkat 2. Ini dapatnya limit X menuju tak hingga X per X kuadrat itu jadinya 1 per X, ya. Kenapa? Kita lihat di sini X per X kuadrat yang kita tuliskan menjadi X per X kali X, ya. Ini dia habis tinggal 1, makanya tinggal 1 per X. Selanjutnya yang ini masih tetap 1 per X kuadrat. Terus yang ini tambah X kuadrat itu adalah 1. Nah, ini kita menggunakan teorema A, ya, penerapan teorema A di subbab 1.3 kemarin, ya, tentang teorema limit. Ini berarti kita pisahkan masing-masing, kita tentukan limit masing-masing untuk bagian pembilangnya, bagian penyebut yang ini dan yang ini, ya. Kita masukkan berarti kita tulis saja di sini, ya, supaya lebih dipahami di sini saja. Ini menjadi berarti limit X menuju tak hingga untuk 1 per X, terus dibagi limit X menuju tak hingga untuk 1 per X kuadrat, terus ditambah
limit X menuju tak hingga untuk 1 ya. Tadi limit X menuju tak hingga untuk 1 per X dari contoh sebelumnya kita dapatkan dia itu adalah 0. Begitu juga untuk limit X menuju tak hingga 1 per X kuadrat, dia 0 juga. Sementara untuk limit X menuju tak hingga dari 1 itu dia tetap 1 ya, sehingga 0 per 0 tambah 1 itu sama saja dengan 0 per 1 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh 3 di sini soalnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, kita dapatkan langsung saja limit X menuju tak hingga untuk 2X pangkat 3 per 1 tambah X pangkat 3. Ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Bisa langsung kita selesaikan ya. Ini berarti limit X menuju tak hingga untuk 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Bawahnya menjadi 1 per X pangkat 3 tambah X pangkat 3 per X pangkat 3. Oke, ini langsung saja kita masukkan dapatnya limit, kita selesaikan ya, X menuju tak hingga 2 X pangkat 3 per X pangkat 3 itu 2. Nah, ini tetap ya. Terus ini X pangkat 3 per X pangkat 3 itulah 1. Oke, dengan menggunakan aturan yang sama di contoh sebelumnya kita dapatkan ini tetap 2. Terus limit X menuju tak hingga untuk 1 per X pangkat 3 itu 0. Sementara yang ini 1. Ini berarti 2 per 0 tambah 1 itu 1. 2 per 1 sama dengan 2. Oke. Jadi ada kalanya ketika kita berbicara tentang fungsi, domain atau daerah asal dari fungsi tersebut itu merupakan himpunan bilangan asli. Jadi kalau kita ingat kemarin himpunan bilangan asli disimbolkan dengan ini, yaitu adalah himpunan bilangan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika domain dari sebuah fungsi itu adalah bilangan asli, maka fungsinya itu, nilai fungsinya itu biasa dituliskan dengan simbol AN. Ya, kita tuliskan simbol AN. Ya, kalau simbol fungsi kan biasanya tulisnya maunya A dalam kurung N atau A atau fx ya atau GY seperti itu. Tapi kalau dalam konteks secara khusus ketika domainnya itu bilangan asli seperti ini kita tuliskan AN seperti ini. Atau biasa juga dituliskan atau kita juga biasa menuliskan seperti ini. Ya, ini yang menunjukkan fungsi-fungsi yang mana domainnya itu adalah bilangan asli. Sebagai contohnya di sini misalnya kita punya fungsi AN itu sama dengan N per N tambah 1. Kalau kita tuliskan, kalau kita jabarkan ya, untuk setiap nilai N ya, misalnya A1, berarti kita punya di sini 1 per 1 tambah 1. Sama dengan 1 per 2. Kalau kita punya A-nya 2, berarti N-nya itu dia 2 per 2 tambah 1. Atau sama dengan 2 per 3 ya. Kalau kita punya misalnya A100 ya, kita bisa dapatkan berarti 100 per 100 tambah 1 itu sama dengan 100 per 101 ya. Nah, dari sini, dari gambaran ini, kita bisa lihat kalau N-nya, ketika N-nya itu dia semakin besar atau semakin menuju tak hingga, kita dapatkan kalau nilai AN atau nilai fungsinya itu dia semakin, kalau kita bagi ini ya, kita bagi menggunakan kalkulator atau hitung manual, dia itu nilainya akan semakin besar dan semakin mendekati 1. Kita tuliskan berarti AN-nya akan semakin menuju 1. Nah, ketika dia karena menggunakan konsep ini, pendekatan nilai seperti ini semakin dekat atau semakin besar pada suatu nilai tertentu, itu kita bisa menerapkan konsep limit pada AN ini ya. Jadi dalam kalkulus itu dia dikenal sebagai limit barisan ya. Jadi kalau misalnya untuk fungsi AN tadi ini kita bisa tuliskan kalau limit N menuju tak hingga untuk AN itu dia sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke definisinya ya. Nah, kita lihat untuk definisi, misalkan di sini AN itu didefinisikan untuk semua bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan C di sini ya. Di sini ada lebih besar sama dengan C.
sama dengan C. Kita katakan limit X menuju tak hingga untuk AN sama dengan L itu jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat sebuah bilangan M sedemikian sehingga X, jika X lebih besar dari M, maka jarak antara AN kurang L itu akan kurang dari epsilon. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh untuk limit barisan ini. Sini contohnya kita mau tentukan limit n menuju tak hingga untuk akar n tambah 1 per n tambah 2. Ya. Di sini kita bisa melihat di sini grafik yang menunjukkan fungsi an sama dengan akar n tambah 1 per n tambah 2 ya. Di sini dimulai dari n-nya sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, seterusnya. Yang mana tadi kita tahu kalau n-nya itu adalah bilangan asli. Setelah dipetakan, ternyata nilai an-nya itu dia seperti ini modelnya. Kita akan melihat kalau nilai an-nya itu, ketika n-nya semakin besar, nilai an-nya itu akan semakin mendekati apa. Ya. Nah, secara intuitif kita bisa lihat ya, di sini kan 1. Kita akan melihat kalau AN-nya itu dia akan semakin mendekati 1. Coba kita buktikan. Nah, di sini pertama kita berarti lihat limit N menuju tak hingga untuk akar N tambah 1 per N tambah 2 ya. Sekali lagi kita menerapkan teorema A di subbab 1.3. Jadi teorema A ini seperti suatu keharusan dan akan sering sekali kita gunakan untuk pembuktian limit. Jadi silakan diingat dengan baik ya. Ini didapatkan bentuk akarnya bisa kita keluarkan atau kita ubah jadi bentuk pangkat 1/2. Kita tahu ya konsepnya pada konsep akar itu kalau misalnya kita punya A di sini M akar pangkat N dari A pangkat M itu kita bisa tuliskan sebagai A pangkat M per N. Jadi kalau kita punya A akar pangkat 2 dari A, ini kan tidak ditulis tapi ini kan A pangkat 1. Ya, ini kita bisa tuliskan sebagai A pangkat 1/2. Ini per N ya di sini ya. Nah, sehingga untuk konteks ini juga seperti itu. Ini kan kalau dalam menggunakan teorema A itu berarti akarnya keluarkan. Jadi tapi A-nya akar yang keluar itu bisa kita tuliskan seperti ini. N menuju tak hingga N tambah 1 per N tambah 2. Ini dia pangkat 1/2. Oke. Nah, dengan menggunakan konsep di contoh sebelumnya ya. Itu kita bagi dengan pangkat tertingginya, yang mana pangkat tertingginya itu kan adalah N ya. Berarti N kita bagi N itu hasilnya 1, terus yang ini N bagi 1 bagi N jadi 1/N. Selanjutnya N bagi N lagi 1 lagi sama 2 bagi N jadi 2/N. Ini pangkat 1/2. Oke, kita selesaikan limitnya masing-masing. Limit N menuju tak hingga untuk 1 itu adalah 1. Limit N menuju tak hingga untuk 1/N itu adalah 0. Terus ditambah, ini berarti 1 juga. Terus limit N menuju tak hingga untuk 2/N itu adalah 0 juga ya. Ini pangkat 1/2. Ini berarti 1/1 pangkat 1/2 atau 1 pangkat 1/2. Atau dan kita bisa tuliskan ini sebagai, ingat ya, akar 1. Akar 1 itu adalah 1. Oke. Dari sini kita dapatkan ketika N-nya semakin menuju tak hingga, maka AN-nya itu akan semakin menuju 1. Nah, tadi kalau kita lihat limit pada tak hingga atau ketika X-nya menuju tak hingga, yang kita mau bahas pada section yang ini itu adalah limit tak hingga atau infinity limit. Nah, di sini kita lihat kita mau memandang sebuah fungsi f(x) itu sama dengan 1 per x kurang 2. Ya, yang mana kalau kita gambarkan itu dia seperti gambar yang ini. Ya. Nah, kita bisa melihat ketika x-nya itu dia mendekati 2. Ketika pertama kita tulis dari arah kanan, ketika dia mendekati 2 dari arah kanan, maka nilai f(x)-nya. Jadi ketika mendekati dari arah kanan 2, kita bisa lihat kalau nilai fx-nya itu dia semakin
meningkat ya, meningkat tanpa ada batas tertentu. Lihat ya, ini ditunjukkan dari garis putus-putus ini, yang mana garis putus-putus ini menunjukkan kalau nilai dari fungsi fx tidak pernah sampai ke sini. Selanjutnya, ketika dia x-nya itu mendekati 2 dari arah kiri, nilai fx-nya juga itu semakin menurun tanpa ada batas tertentu ya. Ini dengan dari gambar ini kita bisa mengatakan kalau kita tidak mungkin menentukan limit untuk fungsi fx ini ketika x-nya menuju 2 ya. Tapi kalau misalnya kita menulis menggunakan konsep peta hinggaan tadi, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Limit x menuju 2 dari arah kanan itu untuk 1 per x kurang 2 itu dia akan semakin meningkat. Tadi berarti dia akan menuju tahingga ya. Sebaliknya ketika limit x menuju 2 dari arah kiri untuk 1 per x kurang 2 dia akan semakin menurun sehingga menuju ke negatif tahingga. Oke. Nah, secara khusus kita akan menuliskan definisi dari limit tahingga itu seperti ini. Kita lihat definisinya, kita akan mengatakan kalau limit x menuju c dari arah kanan untuk fx itu sama dengan positif tahingga, itu jika untuk setiap bilangan bulat positif m, pasti terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari x kurang c kurang dari delta, itu akan mengakibatkan fx itu lebih besar dari m. Ya. Oke, nah jadi definisi ini itu dia berkorespondensi atau sama saja dengan kita menjabarkan beberapa hal ini ya. Yang pertama itu limit x menuju c dari arah kanan untuk fx itu sama dengan negatif tahingga, atau limit x menuju c dari arah kiri fx sama dengan positif tahingga, atau limit x menuju c dari arah kiri sama dengan negatif tahingga ya, atau limit x menuju tahingga dari fx sama dengan tahingga, atau limit x menuju tahingga dari fx sama dengan negatif tahingga, atau limit x menuju tahingga fx sama dengan tahingga, atau limit x menuju negatif tahingga dan fx itu sama dengan negatif tahingga ya. Jadi semua bentuk ini itu dia adalah berkorespondensi atau ekuivalen dengan bentuk ini ya. Jadi kalau membuktikan pernyataan-pernyataan ini semua, kita bisa harus menggunakan ini, harus punya bilangan positif m, sedemikian sehingga pasti terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga ini ya. Jadi ke semua bentuk ini itu disebut sebagai limit tahingga. Oke, jadi untuk contoh berikutnya ini kita mau tentukan limit untuk x menuju 1 dari arah kiri dan x menuju 1 dari arah kanan untuk 1 per x kurang 1 kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan bentuknya akan seperti ini. Secara intuitif kita bisa melihat ya, ketika x-nya itu adalah sembarang tapi semakin menuju 1 ya, semakin dekat menuju 1 pertama dari arah kanan, kita lihat fx-nya itu dia semakin meningkat atau semakin besar sehingga dia itu menuju tahingga. Begitu juga ketika x-nya itu dia sebarang dan bergerak dari arah kiri 1, dia juga semakin besar nilai fx-nya ya. Dia juga menuju tahingga. Nah, dari sini kita bisa tuliskan kalau limit x menuju 1 dari arah kiri untuk 1 per x kurang 1 kuadrat itu sama dengan positif tahingga, dan limit x menuju 1 dari arah kanan untuk 1 per x kurang 1 kuadrat itu juga sama dengan positif tahingga. Dari sini kita menyimpulkan apa? Kita dapat simpulkan berdasarkan definisi teorema limit kanan dan limit kiri yang kita sudah punya di section sebab sebelumnya. Ini berarti limit x menuju 1 itu untuk 1 per x kurang 1 kuadrat itu sama dengan tahingga. Ya. Walaupun pada kenyataannya kita bisa tahu kalau misalnya 1 kurang 1 kan sama dengan 0, berarti ini bentuknya 1 per 0 atau tidak bisa kita definisikan. Tapi secara intuitif kita bisa lihat kalau misalnya bagian penyebutnya ini ya, x kurang 1 kuadrat ini, ketika kita memasukkan nilai x yang mendekati 1 ya, artinya nilainya ini 1 per penyebutnya ini akan semakin besar
nilainya ya. Kita bisa ambil contohnya saja, misalnya X-nya itu dia sama dengan 1/100 ya. Kita akan dapatkan di sini berarti 1/100 kurang 1 kuadrat ya. Ini berarti 1/1 kurang 100 ini berarti apa ya? Negatif 99/100 kuadrat ya. Atau dengan kata lain, karena dikuadratkan, apalagi namanya, hasilnya itu adalah sekitar 100 kuadrat per 99 kuadrat. Ya, sudah jelas ini nilainya cukup besar. Ketika semakin besar, maka akan semakin menuju tahingga. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini kita mau tentukan limit X menuju 2 dari arah kanan untuk X tambah 1 per X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, ini kita tahu kalau kita faktorkan bentuk ini, dia bisa menjadi limit X menuju 2 dari arah kanan untuk X tambah 1 per X kurang 3 dikali X kurang 2. Ya. Kita bisa melihat ya, kalau semakin X-nya tidak mendekati, kita buat garis bilangannya, misalnya di sini, ya, ini 2. Kalau X-nya dia semakin mendekati 2, ya, di mana secara bersamaan X semakin mendekati 2, itu berarti X tambah satunya, X tambah 1 itu akan semakin mendekati 2 tambah 1, 3 ya. Terus X kurang 3-nya itu akan semakin mendekati 2 kurang 3 negatif 1, dan X kurang 2-nya itu akan semakin mendekati 0. Itu artinya apa? Berarti kita akan dapatkan bentuknya ini, dia kurang lebih itu akan mendekati 3 per negatif 1 dikali 0. Ya. Jadi karena X kurang 2 ini dia akan semakin mendekati 0, tapi nilainya itu dia positif ya, nilainya itu positif. Karena pasti kan ya 2,1 kurang 2 itu berarti 0,1, 2,001 kurang 2 itu berarti 0,001 ya. Dia bukan negatif, dia pasti positif ya. Yang bagian ini dia itu positif. Nah, jadi ketika dia dikalikan sama X kurang 3 yang pasti itu dia adalah bilangan negatif, positif kali negatif, maka hasil yang di bagian bawah ini pasti negatif. Ya, artinya apa? 3 ini akan dibagi dengan sebuah bilangan negatif. Artinya kalau dia semakin dibagi dengan sebuah bilangan negatif, semakin lama semakin besar angka negatifnya, berarti dia itu akan semakin menuju negatif hingga. Sehingga bisa kita tuliskan kalau limit X menuju 2 dari arah kanan untuk X tambah 1 per X kurang 3 dikali X kurang 2 itu sama dengan negatif hingga. Oke. Selanjutnya kita akan melihat limit ketahinggaan ini berhubungan dengan asimtot atau garis sumbu dari suatu fungsi ya. Nah, yang pertama garis X sama dengan C adalah sebuah sumbu atau asimtot vertikal dari grafik Y sama dengan Fx jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Ya, kondisi pertama itu limit X menuju C dari arah kanan Fx itu sama dengan tahingga. Yang kedua limit X menuju C dari arah kanan untuk Fx itu sama dengan negatif tahingga. Atau limit X menuju C dari arah kiri untuk Fx sama dengan positif tahingga, atau limit X menuju C dari arah kiri dari Fx itu sama dengan negatif tahingga. Sedangkan kita katakan garis Y sama dengan B itu adalah asimtot atau sumbu horizontal dari garis Y sama dengan Fx jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, limit X menuju tahingga untuk Fx sama dengan B, atau limit X menuju negatif tahingga untuk Fx itu sama dengan B. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh berikut. Oke, pada contoh ini kita mau tentukan asimtot atau garis sumbu vertikal dan horizontal dari fungsi Fx sama dengan 2x per x kurang 1 ya. Kalau kita lihat bentuk gambarnya tuh seperti ini ya. Oke. Nah,
Jadi biasanya kita itu akan dapatkan asimtot atau garis sumbunya itu pada titik ketika penyebut dari fungsinya itu dia sama dengan 0 ya, ketika x kurang 1 itu sama dengan 0, atau dengan kata lain di sini x-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Makanya kita akan menunjukkan ini menggunakan definisi yang tadi ya. Jadi kalau misalnya limit nanti x menuju 1 dari arah kanan dari fungsi ini sama dengan tahingga, dan dari arah kirinya sama dengan tahingga, berarti kita bisa memastikan kalau asimtot vertikalnya itu adalah x sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa katakan, kita cek ya, limit x menuju 1 ya, 2 per x kurang 2x ya, per x kurang 1 itu sama dengan apa? Kita lihat pada gambarnya ini, ketika x-nya menuju 1 dari arah kanan ini, ya kita lihat fungsinya itu dia semakin besar ya, semakin ke atas nilai fx-nya, sehingga dia menuju positif tahingga. Sebaliknya, untuk limit x menuju 1 dari arah kiri, untuk 2x per x kurang 1, itu yang ini, kita lihat kalau nilai fx-nya itu semakin menurun, sehingga dia itu menuju negatif tahingga. Jadi berdasarkan definisi tadi, jadi asimtot vertikal dari fx itu adalah x sama dengan 1 ya. Selanjutnya di sisi lain kita punya untuk mengecek asimtot horizontalnya, itu kita mengecek limit x menuju tahingganya ya. Jadi limit x menuju tahingga untuk 2x per x kurang 1 ya. Kita gunakan cara pada contoh sebelumnya. Ini kita peroleh menggunakan aturan dibagi dengan pangkat tertinggi, berarti 2x per x itu 2. Ya, kita dapatkan ini sama dengan 2 per x per x itu 1, 2 per 1 kurang 0. Ya, jadi sama dengan 2. Sementara limit x menuju negatif tahingganya itu juga sama ya, 2x per x kurang 1 itu kita dapatkan juga dia sama dengan 2. Kita bisa lihat secara jelas di gambar ini, ketika x-nya menuju positif tahingga atau ke arah sana x-nya, kita lihat kalau nilai fungsinya ini, yang ini dia akan semakin menuju 2. Ya, begitu juga ketika fx-nya itu dia x-nya menuju ke arah negatif tahingga ke arah sana, kita lihat fx-nya juga semakin mendekati garis yang putus-putus ini ya. Ini 2 di sini ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan kalau asimtot atau sumbu horizontal dari fx itu adalah y sama dengan 2. Oke. Nah, contoh 7 tadi mengakhiri pembahasan kita di subbab 1.5 ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab terakhir untuk bab 1 dari buku kalkulus parsial ini, yaitu subbab 1.6. Tetap stay tune di channel YouTube BIMED 45. Jika ada yang kalian tanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.